Halo sahabat bonsai, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Channel yang saya buat ingin memberikan sebuah sisi pandang yang berbeda, ataupun imajinasi baru, ataupun kreativitas baru dalam seni bonsai Indonesia. Bertujuan agar memberikan sebuah pandangan yang lebih objektif bagaimana kita melihat sebuah pohon di alam. Oke, pada penampakan video bisa kalian lihat adalah sebuah bonsai Ishizuki ya, yang bergaya Ishizuki juga, yang menggunakan bahan ataupun bibit dari Cemara Sargenti. Pohon ini sudah saya buat sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dari bahannya yang saya beli dari almarhum Bapak Niko Muhammad Rohim dari Malang ya, kalau tidak salah. Beliau sudah menutup usianya sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pohon ini sudah menunjukkan sap atau dimensinya setelah saya proses sekitar 4 tahun yang lalu ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya membuat sebuah tutorial bagaimana membuat sebuah bonsai Ishizuki dengan menggunakan bahan Sargenti ya. Kebetulan batunya sudah saya siapkan. Ini saya buat dengan menggunakan teknik semen murni ya. Dengan kerangka besi sebagai penguat di dalamnya. Saya menggunakan besi ulir yang berukuran 12 mm. Kalau tidak salah, jadi cukup kuat untuk menopang daripada semen ataupun pohonnya nanti, ataupun juga medianya nanti. Oke para sahabat, saya sudah memilih beberapa bibit atau bahan yang berjenis Cemara Sargenti ya. Untuk bahan kali ini kemarin dikasih oleh teman saya, Mas Supriyadi dari Batu Malang juga. Jadi dalam setiap pengerjaan Ishizuki saya selalu membuat sebuah sket atau goresan ringan
bagaimana gambaran pohon ini ke depannya nanti. Jadi saya mempunyai bayangan dasar agar saya tidak tidak mengalami kesulitan nanti saat melakukan atau dalam pertengahan proses, saya tidak kebingungan dengan konsepnya yang sudah saya pikirkan tadi. Ya, saya mulai dengan membuat sebuah goresan dari bentuk semennya itu sendiri atau batunya itu sendiri, dan kemudian saya berusaha untuk memikirkan bagaimana saya akan menaruhnya atau meletakkannya di celah bebatuan itu sendiri. Tentu saja media atau akar yang saya utamakan dalam hal seperti ini, itu bertujuan untuk keselamatan atau kesehatan pohonnya ke depan. Ya, jadi para sahabat bonsai, ini adalah sebuah sketch dasar sekali ya. Paling tidak saya hanya akan mendekati mungkin 80% dari sketch ini. Akan tetapi 80% itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan sebuah desain yang pasti untuk jenis Ishizuki yang sekarang saya kerjakan. Oke, para sahabat bonsai, ini adalah sebuah peletakan dasar. Artinya ini belum pasti. Saya mencoba untuk membuat sebuah komposisi dulu untuk cabang pertama atau pohon pertama, pohon kedua, dan pohon yang paling atas yang nantinya saya akan buat untuk mahkotanya itu sendiri. Jadi saya meletakkannya beberapa dulu, dan kemudian nanti kemungkinan akan saya tukar untuk menyesuaikan desain yang saya sudah buat tadi atau desain yang sudah saya gambar tadi. Jadi dalam setiap prosesnya saya sangat menikmati dan berusaha untuk membuat atau berkreasi dengan bahan yang sederhana ini. Bagaimana saya bisa memaksimalkan bahan-bahan yang seperti ini. Jadi menurut saya membuat sebuah konsep Ishizuki selain mempunyai estetik yang berbeda, konsep ini juga bisa memaksimalkan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali. Tentu kreativitas yang tinggi diterapkan dalam setiap konsep-konsep seperti ini. Jadi ini bisa saja menjadi reference buat kalian atau inspirasi buat kalian jika kalian mempunyai bahan-bahan seperti ini. Jadi bahan bonsai tidak harus selalu super, tidak harus selalu bagus.
Cukup hanya dengan sebuah kreativitas atau pola pikir yang berbeda, kita juga bisa memanfaatkan bahan sederhana menjadi sesuatu yang indah nantinya. Tentu proses yang cukup lama akan kita tempuh dalam membuat sebuah bonsai yang nantinya bisa layak ikut kontes ataupun ikut pameran dalam pamnas-pamnas besar di seluruh Nusantara. Ya, setelah menentukan posisi pohon yang tepat dari pohon pertama, kedua, dan seterusnya, saya mulai mengikat akarnya atau menanam akarnya menggunakan moss pakis ya, moss hitam atau yang dikenal dengan akar akadaka. Untuk memasang moss ini saya menggunakan kawat sebagai pemegangnya. Moss ini cukup bagus dipergunakan untuk jenis juniper karena di sini kita memerlukan sebuah level kelembaban yang cukup tinggi karena posisi dari akar atau batunya ini vertikal. Jadi kita memerlukan sebuah media yang cukup untuk menahan air paling tidak selama 1 hari penuh. Karena biasanya saya menyiram bonsai itu setiap hari, baik pagi ataupun sore hari. Jadi dalam kurun waktu itu 24 jam itu pohon masih dalam keadaan lembab sampai kita melakukan penyiraman kembali. Dalam tahap ini pastikan kalian menutup semua bagian akar dan juga bagian dalam. Bagian dalam yang artinya antara batu dan akar juga terisi dengan moss. Jadi dalam dan luar daripada akar itu sepenuhnya tertutup dengan media ataupun dengan moss. Kawat untuk pengikat moss atau akar ini hanya bersifat sementara. Nanti setelah semua settingan telah terpasang, saya akan memotong kawat itu sendiri agar tidak mengganggu visual dari settingan bonsai ini. Oke, para sahabat, bisa dilihat bagaimana saya membuka daripada akar itu dan kemudian berusaha menyatukannya dengan batu atau karangnya itu sendiri. Ini bertujuan untuk lebih mendapatkan visual bahwa akar-akar itu kelihatan memang mencengkram ataupun tumbuh di celah-celah bebatuan itu sendiri. Jadi pada pangkal batang atau keluarnya akar itu diusahakan untuk diperlihatkan sedikit sehingga mendapatkan sebuah nuansa atau kesan akar itu memang mencengkram daripada karang ataupun batu-batu tersebut.
Pada tahap ini saya harapkan kalian berhati-hati pada saat meletakkan akar-akar tersebut di antara bebatuan, karena akar bisa saja sobek ataupun kulitnya terkelupas pada saat peletakan di celah-celah batu tersebut. Saya merapikan mouse-nya sedikit agar tampilannya lebih rapi ya. Walaupun nanti akan saya tutup kembali dengan media dan menambahkan green moss atau lumut hidupnya. Setelah semua settingan terpasang, ada baiknya kita melakukan penyiraman awal ya, karena cukup lama tadi, sekitar 2,5 jam saya melakukan settingan, dan saya tidak ingin akar tersebut menjadi kering ya, karena baru saja saya angkat dari pot plastiknya itu tadi. Dan stage selanjutnya saya akan melakukan wiring ya, atau pengawatan sesuai dengan konsep yang sudah saya sketch tadi. Bagaimana kita membuat sebuah pohon-pohon yang tumbuh di celah batu, menampilkan sebuah drama alam dengan kekerasan pegunungan yang tinggi ya. Di samping juga kita menampilkan sebuah estetik bonsai, bagaimana melakukan sebuah percabangan yang dinamis, volume daun, ataupun dari arah pohon yang paling atas kita umpamakan sebagai arah mahkota. Jadi kita mempunyai dua buah sisi cara pandang, bagaimana kita membuat sebuah pohon di alam, dan juga bagaimana kita merangkai sebuah pohon menjadi sebuah seni bonsai. Itu sangat berbeda sekali. Jadi kita harus membuat dua sisi agar pohon ini mendapatkan kesan sebuah drama alam atau sebuah kejadian di alam, dan juga membuat sebuah bonsai dengan rasa estetik yang tinggi. Untuk jenis juniper sendiri, pada saat melakukan settingan awal seperti ini, diusahakan untuk memakai jumlah daunnya semaksimal mungkin. Jadi untuk jenis juniper memang mempunyai kekuatan di
jarumnya. Kalau kita gundul atau kita buang semua daunnya atau jarumnya, otomatis dia mati. Jadi kekuatan yang terpenting dari juniper selain akar juga pada jarumnya atau pada daunnya. Semakin banyak daun, maka semakin sehatlah pohon itu ke depannya. Saat melakukan wiring, kita memerlukan banyak jenis atau banyak ukuran daripada kawat itu sendiri, karena akan mengalami full wiring ya, baik dari batang pohon, mulai dari percabangan sampai ke ujung, sampai ke pucuknya. Jadi ukuran kawat di sini saya pakai mulai dari ukuran 1 mili, 1,5, 2, 3, 4, 5, dan 6 mm. Jadi hampir semua. Ini untuk memaksimalkan proses wiringnya, karena setiap cabang atau setiap ukuran dari ranting harus menggunakan ukuran kawat yang tepat juga, karena terlalu besar akan mematahkan si ranting. Jika terlalu kecil, pohon tidak bisa kita tekuk sesuai dengan keinginan kita, akan ada perlawanan nanti. Jadi untuk konsep atau bonsai sekecil ini, saya memerlukan waktu untuk melakukan wiringnya saja sekitar sehari setengah. Jadi saya melakukannya itu benar-benar dengan sangat hati-hati sekali. Jadi untuk memaksimalkan setiap pucuknya yang mana harus dipakai, jadi memerlukan sebuah kesabaran dan juga kehati-hatian. Jadi untuk pohon sekecil ini pun saya memerlukan 1,5 hari dalam proses wiringnya. Oke sahabat, untuk mempercepat durasi video, wiring dari pohon pertama, kedua, dan sampai ke arah mahkota sudah saya selesaikan. Dan kemudian selanjutnya saya memasang media yang kedua atau media tambahan selain moss tadi yang untuk di akar. Kemudian saya menambahkan media dengan menggunakan tanah merah yang saya campur dengan kokopit dan juga pasir malang dan sedikit dekastar. Ini bertujuan untuk melekatkan lumut dan juga mendapatkan media tambahan dari si pohon-pohon itu. Dan juga membuat sebuah tampilan yang lebih menarik, karena untuk jenis juniper, walaupun saat pertama disetting seperti ini, untuk pemasangan lumutnya juga menurut saya sangat penting untuk menjaga sebuah kelembaban ya. Karena dari lumut itulah kita bisa memantau kondisi pohon tersebut. Jika lumutnya kelihatan mulai menguning, ada baiknya kita melakukan penyiraman. Biasanya untuk pohon yang baru saya setting seperti ini, saya akan meneduhkannya dulu di bawah paranet dan melakukan penyiraman menggunakan spray air pagi, siang, dan sore sampai pohon ini benar-benar pulih dan lumutnya benar-benar menyatu dan kelihatan subur. Barulah bisa meletakkannya di tempat yang panas ataupun di tempat yang kita inginkan. Dalam tahapan ini, pada saat meletakkan lumutnya pun kita harus memikirkan sebuah rasa tentang keseimbangan, di mana kita meletakkan lumutnya, seberapa banyak lumut yang akan kita pasang agar tidak menutup daripada batunya berlebihan. Jadi antara batu,
pohon dan lumut bagi saya juga mempunyai sisi yang estetik ya, karena kembali kita di sana menampilkan sebuah keseimbangan. Jika lumutnya berlebih juga kurang enak, jika batunya terlalu banyak juga kurang enak. Jadi keseimbangan di sini menurut saya cukup penting ya, antara volume lumut, volume batu, dan volume pohon itu sendiri. Oke para sahabat, cukup demikian ya untuk episode kali ini tentang tutorial membuat bonsai panorama, bisa dikatakan seperti itu, ataupun bonsai yang di Jepang dengan gaya Ishizuki ataupun tumbuh di celah batu. Jadi untuk kalian yang mempunyai bahan seperti ini ataupun bahan-bahan yang lain seperti ulmus, kimeng, kawista, santigi, dan masih banyak lagi, ataupun serut, kalian tentu saja bisa menerapkan konsep seperti ini. Akan tetapi perlu kalian memikirkan apakah pohon itu rakus atau pohon itu cukup bertahan dengan media yang minim. Jadi untuk batunya atau settingan batunya perlu kalian pertimbangkan agar akar itu tetap berkembang dan pohon tetap stabil dan sehat, dan terus mencapai kematangannya tahun demi tahun ya. Oke para sahabat, terima kasih banyak yang sudah mengklik channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika kalian suka, kalian bisa komen, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian agar menjadi sebuah ide baru ataupun reference baru bagaimana kita membuat sebuah bonsai dari bahan yang sederhana agar tetap tercipta sebuah bonsai dengan estetik yang tinggi. Oke para sahabat, terima kasih. Bonsai Elemen bersama saya Donawayan.